Baik, mari kita mulai ya. Oke, semuanya sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih kurang semangat ini, aduh, masih belum lengkap, belum kompak. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini mungkin ada yang menjawab, tapi ada yang off cam ya, tapi tetap menyimak. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim. Alhamdulillah, Ananda hebat kelas 11 IPSB, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Senyum dulu atuh, mana nih senyumnya tuh? Alicia, Arneta, ini Lydia, mana ini? Haikal, Raymond. Aduh, ini kayaknya masih pening-pening, kayaknya kunang-kunang ya. Oke, luar biasa ya. Dari pagi sudah sangat luar biasa ya, mengerjakan soal dan lain sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Mari kita pada pertemuan kali ini kita harus benar-benar lebih semangat lagi ya. Mohon kepada yang lainnya silakan di-on-kan kameranya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak persilakan kepada Haikal untuk memimpin doa. Silakan Ananda Haikal untuk dipimpin untuk berdoa. Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Haikal. Luar biasa sudah memimpin berdoa. Baik, sebelumnya Bapak akan cek dulu ya terkait kehadiran pada pagi hari ini. Pertama tadi sudah ada ya, Padlan kalau tidak salah, izin katanya ayahnya sakit ya. Kemudian harus dibawa ke rumah sakit, izin dulu. Kemudian ada lagi dari jam pertama tadi, apakah ada yang tidak hadir? Saya tanya langsung ke Najwa Safira. Najwa, apakah ada yang tidak hadir tadi? Ada informasinya? Nggak ada, Bapak. Oh, nggak ada. Baik, kalau memang tidak ada berarti hanya satu orang saja ya. Tadi Fadlan izin ke Bapak katanya tidak bisa ataupun mengantar dulu ya ayahnya ke rumah sakit karena memang sedang sakit ya kondisi ayahnya. Mari kita doakan semoga ayahnya ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sehat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Oke ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ini kayaknya belum semangat nih. Ayo semangat dulu nih. Yuk di-on-kan dulu kameranya. Silakan kepada Hairu, kepada Rival, Irfan, Revina. Ayo silakan yang lainnya nih yang memungkinkan. Oke, silakan di-on-kan kameranya ya, Nak ya. Mari kita bakar semangat kita dulu. Walaupun sekarang jam udah menunjukkan pukul 10.30, tapi tetap semangat kita harus tetap semangat. Seperti yang di pekan sebelumnya sudah Bapak sampaikan ya. Ketika Bapak menyampaikan semangat pagi, Ananda harus menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Dapat dipahami? Siap? Mari kita coba ya. Lydia siap? Lydia siap? Oke, kita coba ya. Semuanya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kurang semangat. Lagi nih yang perempuannya masih malu-malu. Ayo dong, jangan malu-malu ya. Nanti kalau malu-malu bisa malu-maluin. Ayo. Ayo kita semangat. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, Luar biasa. Oke, terima kasih ya anak-anak hebat. Oke. Ini yang laki-lakinya sangat semangat ya. Ada Haikal, ada Irfan, ada Hairu, ada Raymond ya. Walaupun tadi sebagian yang memang izin ya terkendala kamera, tapi memang ya nggak apa-apa lah ya. Tapi kita tetap fokus, tetap menyimak. Oke, baik ya anak-anak hebat kelas 11 IPSB. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pada pembelajaran, Bapak akan sampaikan dulu ya terkait KD pembelajaran pada pertemuan hari ini. Mohon disimak terlebih dahulu ya, sebentar. Oke.
Terlihat, Nak? Halo, apakah terlihat? Lihat, Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya. Sekarang di pertemuan ketiga ya. Ini materinya adalah tentang dampak penjajahan bangsa Eropa ya. Kemudian untuk KD-nya, yang pertama adalah menganalisis dampak politik ya, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa ya, di antaranya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Kemudian ininya berkaitan juga dengan menalar ya, menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan ya, berkaitan dengan masa penjajahan Eropa ya. Mohon maaf, ini harusnya 3, sorry, ada yang kecil. Kemudian karakter yang dikembangkan yaitu adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini bagaimana kita diberikan ya, kita dilahirkan di Indonesia gitu ya, dengan segala semua ya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita harus banyak bersyukur ya. Nah, nanti dikaitkan dengan dampak penjajahannya. Apakah semuanya negatifkah? Apakah ada positif yang bisa kita ambil? Kemudian yang kedua adalah mandiri ya. Setelah kita mempelajari ini diharapkan kita akan mandiri ya, mandiri lebih kepada menguasai diri gitu ya, kita mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya secara mandiri. Adapun tujuan pembelajarannya ya, pada pertemuan hari ini ada 5 nih ya, dipahami dulu ya. Yang pertama adalah melalui kegiatan literasi dan mengamati video bahan ajar. Peserta didik atau Ananda diharapkan dapat menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dengan benar. Kemudian yang kedua adalah melalui kegiatan diskusi, Ananda diharapkan dapat menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, ya, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dikaitkan dengan kondisi saat ini, ya, dengan tepat. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan tanya jawab, Ananda diharapkan membandingkan ya kondisi budaya, sosial, ekonomi, pendidikan ya itu di zaman dulu ya dengan zaman tempo dulu dengan kondisi yang saat ini. Kemudian setelah melakukan diskusi, Ananda diharapkan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusinya ya terkait tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan ya. Kemudian harus dengan percaya diri ya. Kemudian yang kelima adalah melalui kegiatan pengumpulan setelah kegiatan pengumpulan informasi, Ananda dapat menyajikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini ya dalam bentuk resume sesuai dengan tepat waktu. Oke ya, alhamdulillah ya. Jadi pada dasarnya ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan dan ini juga berdasarkan dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Oke. Karena ini wajahnya udah masih rada lesu ya, kita coba ada video di sini. Mohon maaf sebentar. Terlihat ya nak ya? Sebentar, ini kita coba cek dulu. Masih belum maksimal sepertinya. Oh ini. Nah, kita coba dulu. Mohon diamati ya dan dinikmati. Videonya nggak muncul, Pak. Ya kan? Videonya nggak muncul, Pak, di sini. Apanya yang tidak muncul? Videonya Pak Videonya. belum muncul. Videonya? Oke, sebentar. Di Bapak udah itu ya, sebentar. Baik, saya coba sekali lagi. Tapi suaranya ada ya, Nak? Ada apa suaranya, cuman videonya nggak ada. Sudah terlihat belum? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Oke, baik. Saya coba sekali lagi nih. Kita optimiskan. Sebentar ya. Mohon maaf. Kita harus adaptif ya pada pelajaran yang seperti ini ya. Kita coba adaptif. Maaf. Kita coba dulu sebentar. Sebentar.
Oh, sebentar. Ada kesalahan terlebih dahulu. Terlihat, Nak? Terlihat ya? Oke, kita play lagi. Coba lagi. Oke, baik. Menurut Haikal kira-kira nih, ini jenis genre musik apa ini, Nak? Kira-kira, Nak? Tahu, Pak. Wah, masa nggak tahu? Ya, Wah, Pak, itu mah old. terlalu old ya katanya ya. Coba kira-kira masih ingat? Coba, ayo. Ada yang pernah mendengar dengan suara musik yang seperti itu genrenya? Keroncong bukan, Pak? Oke, siapa ini yang menyebutkan keroncong nih? Saya, Pak. Oke, luar biasa Hairu ya. Oke, nggak apa-apa Hairu, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita coba lagi ya. Bapak akan putar lagi biar kita lebih semangat lagi. Kayaknya ini masih pada belum apa ya? Kurang semangat. Coba nih Bapak akan putarkan ya satu lagu lagi. Mudah-mudahan ini bisa apa ya? Lebih paham lagi ya, anak-anak. Coba sebentar. Kita coba lagi satu. Sorry. Sebentar. Terlihat, Nak, suara gambarnya? Halo, apakah terlihat? Pak. Ada. Oke, kita mulai play ya. Waktu menenang, berkuih kangen kadang beda pilihan nanti, berdos balikan, mendung tanpa utang, ketemu lan kehilangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yang wis waya omah-omahan. Kowe maca koran sarungan, aku blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Oke, cukup nih. Ini ada yang ketawa-ketawa, senyum-senyum, ada yang menghayati, ini ada yang ngantuk juga kayaknya. Oke, ada yang senyum-senyum. Awas ya, jangan baper ya, Nak ya. Oke, kira-kira sudah mulai tahu nih genrenya apa nih? Genrenya. Bapak tanya genre ya, genre musiknya apa kira-kira nih? Tadi keroncong ya. Oke. Oh, ini ada Rizky ya.
Oke, luar biasa. Haikal, tahu nih, sekarang jadi tahu tentang musik keroncong. Apa tahu? Gitu ya. Memang betul, nah, hampir di Indonesia itu kan banyak ya terkait genre-genre musik. Nah, oke. Nah, ini berarti salah satu pembelajaran baru ya bagi kita, khususnya nih bagi Haikal nih. Oh, ternyata apa nih ya hubungannya terkait genre apa? Genre ini gitu ya, genre musik keroncong ini dengan dampak gitu ya, dengan dampak kedatangan bangsa Eropa atau dampak penjajahan bangsa Eropa. Kira-kira ada yang mau menyampaikan tidak? Ayo, silakan. Silakan. Ayo, Vanita, kemudian Raymond atau Najwa atau Alicia, silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Haikal? Ayo silakan, apa kaitannya? Ya. Ayo silakan Alicia, jangan malu-malu. Oh, kenapa ini pada diem ini kenapa? Masih menikmati lagunya sepertinya ya. Apa coba kira-kira? Apa hubungannya ya antara musik ya, musik dari keroncong itu dengan dampak kedatangan bangsa Eropa? Ayo silakan. Ada yang berani? Ayo, silakan. Seperti tadi tagline di awal ya, keaktifanmu akan menentukan titik. Ayo, silakan. Ayo, Arneta. Ayo, coba Arneta. Wah, ini kayaknya masih belum semangat ini, Maya. Ayo, silakan, Nak. Haikal, coba. Saya mau tanya sama Haikal. Ayo, silakan, Haikal. Mengawali dulu. Ayo. Silakan, Haikal. Atau dari Hairu? Wah, ini mah masih malu-malu ya. Kenapa ini? Silakan. Najwa atau mau mencoba? Apa Bapak? Apa kaitannya kaitannya musik keroncong dengan dampak ataupun kedatangan bangsa Eropa? Kan musik keroncong itu termasuk dampak kolonialisme di bidang sosial budaya kan Bapak? Oke, luar biasa. Gimana tuh awalnya? Ada yang tahu nggak awalnya? Oke, Bapak sampaikan sedikit ya. Terkait kedatangan bangsa Eropa ini di awal abad 16 ya, 17. Jadi memang ya pada waktu itu gitu ya, orang-orang Portugis membawa alat musik ya, gitu ya. Ada yang berkaitan dengan hampir mirip dengan ukulele gitu ya. Ada cavaquinho gitu ya. Itu kan musik yang memang supaya mereka lebih terhibur gitu ya. Jadi dalam kondisi yang saat mereka mungkin dalam waktu jenuh, mereka menghibur dirinya dengan cara memainkan ukulele tersebut kayak gitu. Itu salah satunya kayak gitu. Kemudian berkembang kemudian berkembang di Indonesia sehingga yang tadinya keroncong ya, krongcong ya. Jadi memang suaranya itu ada krongcong. Jadi suara tersebut pada akhirnya dikenal ya, sampai pada akhirnya diadopsi ataupun dikombinasikan dengan budaya-budaya lokal. Oke. Waduh, ini kurang semangat nih kayaknya nih. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Tapi tidak untuk bermusik ya. Dari tadi bermusik terus, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, tapi biar bikin ya. Oke. Nah, ya. Kita akan langsung nih ya kepada suatu permasalahan. Oke, permasalahan. Jadi di sini seperti biasa ya, tadi hanya sebatas pembuka dulu ya, menstimulus supaya Ananda bisa lebih masuk kepada materi terkait tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Dan ternyata jika kita bisa telisik, memang sangat banyak sekali ya dampak kedatangan bangsa Eropa itu. Bahkan masuk ke berbagai bidang. Di antaranya ada bidang pendidikan, ada ekonomi sosial, kemudian juga ada politik atau berkaitan dengan struktur pemerintahan, ada juga berkaitan dengan sosial dan budaya. Oke ya. Berarti di sini silakan ya Ananda bisa dapat langsung menganalisis ya terkait dampak dari hal seperti ini. Coba ini untuk kelompok 1 sudah terlihat? Raymond? Halo Raymond? Sudah, Pak. Oke ya. Raymond seperti biasa. Ya, oke ya.
Yang pertama adalah silakan Ananda amati gambar di samping ini. Ini tuh gambar apa sih sebetulnya, gitu ya? Kok berkaitan dengan apa sih, gitu. Kemudian nanti apakah Anda tahu nama gedung ini? Nah, nanti hubungkan ya kondisi ataupun pendidikan yang zaman dulu dengan kondisi pendidikan pada zaman sekarang ini, gitu ya. Oke, itu yang kelompok 1. Oke. Kemudian kapten kelompok 2. Oke, kita akan cek nih gitu ya pemahaman Ananda nanti melalui kegiatan diskusi ini. Jadi yang pertama adalah Ananda nanti untuk kelompok 2 itu ada Deva kalau tidak salah ya. Maaf, ada Najwa, sorry, ada Najwa. Najwa, ya nanti silakan Najwa bisa melihat ataupun mengecek ya terkait tentang sosial ekonomi ya atau maaf kehidupan ekonomi. Di sini ada the Japanese Bank ya atau BI. Oke, ini kemudian ini kenapa nih, apa hubungannya ataupun kaitannya dengan perkembangan ekonomi yang sekarang ini. Kemudian yang untuk kelompok 3 di sini ada kelompok Haikal kalau tidak salah ya. Ada Haikal, silakan Ananda Haikal bisa mendeskripsikan gitu ya terkait apa sih struktur pemerintahan ini gitu ya. Loh kok bisa muncul ada gubernur jenderal, ada residen, apakah sampai sekarang itu digunakan atau tidak? Ini istilah ada bupati, ada patih. Nah, patih ini apakah berganti atau masih digunakan sampai sekarang ini ya? Kita kaitkan dengan kondisi pemerintahan atau struktur pemerintahan pada zaman saat ini. Kemudian yang terakhir untuk kelompok 4 gitu ya. Mari kita coba. Nah, di sini ada beberapa hal. Oke, ada beberapa hal. Dan ini beberapa kata. Nah, kata-kata ini gitu ya. Kata-kata ini apakah memang sepertinya kita sangat tidak tidak asing gitu ya. Ini untuk kelompok 4 loh. Ini kelompok 4 Deva. Silakan ya, nanti Ananda bisa melihat terlebih dahulu apakah kata-kata ini masih relevan, masih digunakan, apakah ada yang memang tidak atau bagaimana. Nah, oke ya. Oke, sekilas terkait untuk penugasan ataupun untuk diskusi, Ananda nanti diharapkan mampu mendiskusikan ya terkait tugas-tugas yang memang ada nanti di LKPD yang Bapak berikan, berdasarkan juga dengan gambar-gambar yang ada di tadi ya, yang sudah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Tidak, Apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak, silakan bisa masuk ke room ya ataupun roomnya masing-masing ya. Di sana ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 seperti biasa. Bapak sudah sediakan join breakout roomnya ya. Boleh silakan Ananda bisa masuk sesuai dengan roomnya masing-masing. Yo, dipersilakan. Ayo. Kita maksimalkan waktu ya. 60 menit ini nanti kita perbanyak di presentasi dan tanya jawab. Ya, baik, silakan Ananda hebat. Boleh langsung ya. Silakan dimaksimalkan. Haikal, Pande, kemudian Deva, Siti Intan, kemudian Naswa, Hairu, Revalina, Rival, kemudian Desi ya. Silakan bisa dimaksimalkan. Revalina, ayo. Silakan kita join breakout room-nya. Oke, nanti Bapak akan bimbing ya dalam proses pengerjaan tugasnya ataupun dalam proses tahapan diskusinya. Silakan untuk Gani, Hairu, kemudian Cahaya, Syampa Uji, silakan untuk masuk ke breakout room yang telah disediakan. Oke. Ya, baik. Bapak akan cek ya, masuk ke ruangannya masing-masing. Syampa Uji ini belum ya? Syampa Uji sama Cahaya. Cahaya Anissa, halo. Halo Cahaya. Halo Cahaya. Wah, ini ada apa ini ya, Cahaya? Oh, udah masuk nih Cahaya nih. Syam, halo, assalamualaikum Syam. Pauzi, Syam Pauji Pratama. Oke, selanjutnya Revalina. Oke, ini belum itu ya, belum on ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin kita itu.
Izin ya, Pak Adi akan membimbing dulu untuk ke grup 1. Kita coba ya. Sudah diskusi sebagaimana ramainya nih. Oke. Kelompok 2.
Ini yang Revalina belum gabung. Revalina. Oke, nanti akan dicek ya Revalina.
Cek, aduh mohon maaf. Cek. Nah, oke. Baik. Oke, silakan. Mohon maaf, Nak, tadi terlempar ya. Bapak terlempar dulu nih. Mohon maaf. Ya, baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, mohon untuk kelompok 1 bisa dimulai ya, atau disiapkan untuk melakukan presentasi hasil ya, hasil dari diskusinya yang tadi sudah didiskusikan atau hasil yang sudah disiapkan. Baik, silakan Ananda hebat semuanya, bisa di-on-kan kameranya lagi. Ayo, mari kita sambut ya. Oke, kepada kelompok 1, di sini ada Raymond, ada Alicia, ada Muhammad Irfan, ada Maitza, ada Vanita. Ya, dipersilakan kelompok 1, Bapak beri waktu 3 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dari sekarang, diefektifkan waktunya. Ayo, silakan. Boleh share screen, boleh disampaikan langsung. Baik, Pak. Ya, silakan, Nak. Langsung ke jawaban saja. Assalamualaikum, saya Muhammad Irfan Bojan, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama yang mau dibacakan oleh Repina. Stovia merupakan sekolah untuk pendidikan kedokteran bagi rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya agama Katolik. Saat itu dibuat sekolah untuk memberikan pendidikan kepada rakyat. Dampak dari penjajahan dalam bidang pendidikan yaitu 1. Salah satu sekolah Indonesia yang berdiri pada abad 20 yaitu ELS. HLS, MULO, AMS, dan HBS. Pada abad 20 juga didirikan perguruan tinggi di Pulau Jawa antara lain Stovia, ya. NIAS, RHS, dan The Technisch Hogeschool. 2. Lahirnya golongan terpelajar pemuda, intelektual, dan masyarakat Indonesia menjadi tahu akan perkembangan yang berlangsung di dunia. 3. Pemuda intelektual mulai mendirikan organisasi antara lain Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesian Party, Muhammadiyah, NU, dan Yongjapa. Sekian dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih ya. Luar biasa dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan ya terkait hasil dari diskusinya ya.
Luar biasa, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah luar biasa. Oke, kita efektifkan dulu waktunya ya. Lanjut ke kelompok 2. Ayo lanjut kelompok 2, efektifkan waktunya. Silakan. Ada Najwa, ada Pande, ada Melani, ada Yasa, dan Khairu. Ayo silakan. Mulai share screen. Bapak kalau nggak share screen nggak apa-apa, Bapak. Oh, boleh, silakan. Boleh untuk disampaikan, Nggak ada silakan. laptopnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang dampak perkembangan ekonomi dan juga peranan kereta api. Yang pertama, pemerintah Hindia Belanda mendirikan The Java Bank DJB di Batavia pada 1828. Pada 1951 muncul ada bank sentral. Nah, dari situ pada tahap ini pemerintah Republik Indonesia melakukan proses nasionalisme melalui pembelian saham DJB sehingga pada 1 Juli 1953 pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Bank Indonesia. Dampak perkembangan ekonomi pada bank. 1. Mencetak dan mengedarkan uang gulden di Hindia Belanda. Oke. Yang kedua, ada pada saat situasi pandemi COVID-19 sekarang, bank sangat berdampak besar bagi masyarakat, yaitu membantu dunia usaha yang sedang mengalami tekanan. Yang ketiga, ada menyalurkan dana kepada masyarakat. Ada peran kereta api, yaitu 1. Sebagai pengirim barang dari daerah ke daerah lain jadi cepat. Menambah lowongan pekerjaan, alat transportasi pada masa penjajahan, dan digunakan sebagai alat angkut membawa rempah-rempah. Udah, Bapak. Oke, terima kasih dari kelompok 2 ya, luar biasa. Tadi berkaitan dengan penyampaiannya bahwa memang betul ya, di sana gambar kedua itu adalah The Javanese Bank dan juga kereta api. Tadi sudah mengaitkan bahwa memang betul ya, ketika kita berbicara tentang kolonial, oh ternyata transportasi yang paling utama itu adalah ada kereta api ternyata. Nah, kita sering mungkin ya ada kereta lewat gitu. Tapi kita bisa maknai, oh ternyata kereta itu mempunyai peranan yang luar biasa ya ketika pada zaman masa penjajahan bangsa Eropa. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Ayo kelompok 3. Untuk kelompok 4 tersiap ya. Silakan. Kelompok 3, ayo. Oke, Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan struktur pemerintahan dan sistem politik. Sistem pemerintahan. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintahan kolonial lewat politik adu domba. Melalui politik adu domba, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Sistem politik. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya. Dampak kolonialisme di bidang politik adalah sebagai berikut. Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Para bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji. Padahal menurut adat istiadat kedudukan bupati adalah turun-temurun dan mendapati upeti dari rakyat. Jawa dijadikan tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan, contohnya tentang pergantian tata kerajaan sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia yang mengakibatkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik dan kekuasaan pribumi bahkan bisa runtuh. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa ya dari kelompok 3. Sangat simpel, luar biasa, detail juga ya berkaitan dengan sistem pemerintah. Memang betul ya, Nak ya. Ternyata sistem pemerintahan yang memang kita anut itu masih berkaitan ya dengan pemerintahan dari zaman dulu. Bahkan Daendels gitu ya. Kemudian juga Raffles dulu sudah membagi wilayah Jawa menjadi 9 prefektur gitu ya. Kemudian ada beberapa hal lagi yang mungkin masih bisa
dikaitkan ataupun mungkin digunakan pada masa atau struktur pemerintahan pada sampai saat ini. Kita lanjut ke kelompok 4 ya, Nak ya. Yuk, kita lanjut maksimalkan waktu. Ayo, kelompok 4. Oke, baik. Silakan, ini siapa yang akan presentasi, Nak? Anita, Pak. Oh, Anita. Mana wajahnya nih, Anita? Belum nampak nih di Bapak nih. Mana nih wajah Anita nih? Oh iya, silakan. Silakan Anita. Suaranya halus nih, Anita. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Anita. Di sini saya akan menjelaskan pendapat kelompok 4 mengenai dampak masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Menurut pendapat kelompok 4, dampak sosial dan budaya dengan kondisi saat ini di Indonesia sangat berkaitan dan masih digunakan sampai sekarang. Dalam bidang budaya, bangsa Eropa membawa pengaruh yang lumayan besar, mulai dari kosakata, musik, tarian, dan yang lainnya. Ada dampak dalam bidang budaya, seperti masyarakat Eropa membuat bangsa Indonesia meniru model-model Eropa, baik dari segi baju ataupun rambut. Dan ada beberapa kosakata serapan yang masih kita pakai sampai saat ini. Contohnya, kata sapato yang berasal dari bahasa Portugis, lalu diserap menjadi sepatu dalam bahasa Indonesia. Adapun bangunan-bangunan yang menjadi saksi bisu atas peristiwa masa lampau, salah satunya adalah Kota Tua di Jakarta, yang dulunya dijadikan sebagai pusat pemerintahan Batavia, dan sekarang dijadikan sebagai museum sejarah di Jakarta. Dampak dalam bidang sosial yaitu munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan yang dibawa oleh bangsa Eropa. Sampai saat ini, penganut agama Katolik dan Kristen Protestan semakin berkembang dari hari ke hari. Oke. Baik, terima kasih ya Aneta, sudah luar biasa untuk menyampaikan. Alhamdulillah. Oh, siap. Oke. Terima kasih ya, anak hebat. Coba silakan di-on-kan dulu kameranya lagi. Oh, oke, silakan. Ayo nih, ada Vanita, ada Alicia. Mana Alicia tadi kok malah tenggelam ya? Kemudian ada Maitza, ada Desi, ada Pande, ada Sam Pauzi ya. Oke. Oke, baik, Ananda hebat ya. Terima kasih ya. Tadi sudah melakukan diskusi. Kemudian Ananda tadi juga sudah menyampaikan terkait hal-hal diskusi. Ini memang betul ya. Kita harus benar-benar menyadari dan pada akhirnya tadi apa yang disampaikan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 bahkan sampai kelompok 4 ternyata ini masih berkaitan ya dengan peristiwa masa lampau. Ternyata apa yang kita laksanakan, apa yang ada benda-benda di sekeliling kita, berkaitan juga tadi dengan sepatu gitu ya. Kemudian juga dengan yang lainnya. Ini ternyata masih berkaitan. Ini disadari tanpa disadari ya. Pada akhirnya oh ya benar ya. Ternyata istilah-istilah tersebut itu diambil dari bangsa ataupun dari Portugis. Kemudian tadi disampaikan di grup terakhir, oh ternyata berkaitan dengan musik keroncong. Siapa tadi ya? Khairu. Mana Khairu? Siapa ya tadi ya? Halo Khairu. Halo Pak. Apakah Khairu penikmat keroncong atau tidak? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Tapi tadi dengar lagu tadi kayaknya enak-enak ya, manggut-manggut kayaknya ya. Enak ya denger ya. Oke. Selain itu ya, oke, baik, ini hanya sebatas untuk refleksinya ataupun sebatas tanya jawabnya ya. Bapak ingin menyimakkan, memperlihatkan bahwa kita lihat dulu, mohon maaf. Nah, ini sebagai tambahan. Ada tambahannya sedikit ya. Ini kita mari refleksikan apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi memang betul ya, yang pertama ini dari segi budaya ternyata Indonesia masih ada nih ya hubungannya dengan dampak penjajahan bangsa Eropa. Kemudian juga teknologi ada, rempah-rempah pun demikian. Kopi ya, contohnya itu yang namanya kopi kan sebelumnya dari luar gitu ya, dari Brazil gitu ya, dibawa dari Eropa ke wilayah Indonesia, kemudian ditanam, kemudian bisalah sampai ya di wilayah Indonesia. Nah, berarti di sini sebetulnya walaupun dalam kondisi saat ini kita masih menikmati hasil ataupun dampak dari penjajahan masa lampau atau bekas masa lampau. Ternyata tidak selamanya mungkin yang kita pandang bahwa penjajahan itu negatif, tapi ada hal positifnya dan itu kita bisa kembangkan. Contohnya apa? Khairu di sini
berminat untuk membuka coffee shop? Tidak, Pak. Oh tidak, kenapa? Bukan penikmat kopi? Enggak aja, Pak. Oh enggak aja. Mungkin di sini ada yang pernah main ya ke kopi atau ke kafe ya, contohnya gitu kan sekarang banyak berjamuran ya, coffee shop ataupun mungkin kedai-kedai kopi dan lain sebagainya. Itu kan kita harus tahu, oh ternyata kopi itu asalnya dari mana. Kok ternyata kopi Ciwidey atau mungkin dari Pangalengan itu bisa kok beda gitu ya dengan kopi yang berasal dari Garut gitu ya. Kemudian dari Cianjur itu rasanya kok beda, apa yang mempengaruhinya dan lain sebagainya. Kita bisa jelas demikian. Kemudian dalam bidang pendidikan juga sama. Tadi Bapak kaitkan dengan Stovia. Oh ternyata Stovia itu ternyata awal mula ya menjadi salah satu bisa dikatakan pionir juga ya munculnya pendidikan di Indonesia. Nah, kalau kita kembangkan atau dikaitkan dengan kondisi yang tadi memang kurang mengenakan ya, karena kondisinya adalah pendidikan Indonesia memang belum maksimal atau sepenuhnya merata seperti itu. Ini secara keseluruhan bahwa dampak negatif itu memang ada seperti ya. Pertama adalah mengakibatkan penderitaan ya, jelas psikis, kemudian kesengsaraan fisik ya bagi masyarakat pribumi terutama, kemudian adanya pengambilan hak itu jelas ya, itu jelas bakal ada. Kemudian hilangnya harta tadi juga berkaitan ya, ini dengan perlawanan, Bapak kaitkan dengan materi perlawanan ya, sebelumnya sudah dibahas ternyata hilang harta benda ya, kemudian juga eksplorasi, adanya sumber daya alam, SDM, ini juga berkaitan dengan latar belakang munculnya perlawanan. Tindakan korupsi juga demikian, itu menjadi salah satu hal yang memilukan lah bagi kita. Kemudian dampak positifnya, nah ini ada 4 poin. Nah, yang pertama tadi yang sudah disampaikan ya, ternyata ada kata serapan ya, kemudian juga ada berkaitan juga dengan bangunan-bangunan yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Ada Museum Kota Tua, ada Benteng Frederiksberg gitu ya, kemudian juga ada museum-museum, kemudian juga ada rel kereta api juga itu. Kalau kita main daerah ke daerah Ciwidey, itu keretanya masih ada, relnya masih ada. Ya, tapi mungkin sudah ada yang digunakan oleh yang lainnya. Tapi insya Allah ya pada tahun 2022 insya Allah kayaknya ya pemerintahan atau Pemprov Jabar itu akan melakukan reaktivasi ya, jalur kereta api. Jadi kalau sepertinya nanti ya Anita, Najwa atau Lydia mau main ke Ciwidey atau main ke Pangalengan, nanti bisa main ya, bisa naik kereta. Insya Allah memudahkan ya itu seperti itu. Kemudian berkembangnya iptek sudah jelas sampai sekarang terasa. Oke. Bapak mau dong dari Lydia, tolong Lydia bisa nggak menyimpulkan untuk pertemuan pada siang hari ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan menurut Lydia, atau pesan apa yang bisa kita ambil dari pertemuan hari ini? Silakan Lydia. Nggak bisa, Pak. Oh, masa nggak bisa? Ayo, jangan malu-malu. Kita harus percaya diri. Tadi sudah ada pemahamannya. Setelah kita mempelajari ini, apa yang didapat dari Lydia? Ayo. Ayo, silakan. Harus lebih percaya diri lagi. Ayo, Nak. Lydia masih mencari jawaban sepertinya ya. Oke, Bapak akan tanya dulu ke Hairu. Hairu, apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Jadi Pak, tidak semuanya dampak penjajahan itu negatif, dan kita juga masih masa lampau itu masih berpengaruh di masa sekarang juga gitu. Masih berpengaruh ya. Contohnya tadi apa? Kayak bank itu kan, bank itu Java itu kan dari dulu, terus kereta api juga. Oh iya, kalau Hairu setuju nggak kalau sepertinya rel kereta api atau jalur kereta api ke Ciwidey itu direaktivasi? Setuju tidak kira-kira? Setuju, Pak. Oke, alasannya apa kira-kira? Bisa disampaikan nih buat informasi kayak rekan-rekan yang lain. Karena kan menurut saya negara itu dari segi infrastruktur juga harus berkembang, Pak. Bagus. Sama kan bisa mencegah juga kemacetan di jalanan juga kan kereta api teh. Seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya. Dari Hairu sudah menambahkan, baik. Kemudian dari Haikal. Oke, ini dari Kapten Kelompok 3. Ada yang mau disampaikan? Silakan Haikal.
apa manfaat atau kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini? Ya, Pak, jadi tidak semua tidak semua bukan masalah, Pak. Kejadian masa lalu itu negatif, Pak. Ada yang positifnya, ada yang negatif. Jadi yang ambil yang positifnya aja, Pak. Ambil yang positifnya aja. Aduh. Ya, Pak, udah gitu aja. Positifnya apa aja, Nak? Sekarang mah kalau yang berbilang positif teh bahaya ya, agak riskan sekarang mah ya, harus pelan-pelan positif. Ya, bahaya ya. Oke, terakhir ke Raymond. Halo Raymond, silakan Raymond, apa yang disampaikan terakhir boleh? Jadi dampak dari penjajahan itu dilihat dari dampak positif sama negatifnya. Misalnya dalam bidang sosial budaya yang tadi Bapak bilang, diperkenalkannya berbagai alat musik seperti ukulele gitu. Oke, baru tahu juga mungkin ya yang dari dalam Portugis. bidang pendidikan misalnya bisa meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lebih banyak orang yang menghadapi perubahan dalam sosial budaya gitu. Oke, ada lagi dari Raymond? Cukup gitu, Pak. Oke, baik. Terakhir nih dari perempuannya, Najwa Safira. Oke, ini dari kelompok 2. Silakan Najwa. Ayo semangat. Ayo Najwa. Kesimpulan yang bisa kita ambil, yo. Silakan. Ayo, kesimpulannya apa dari pertemuan kita hari ini? Ini kan kita tadi udah belajar dampak positif, positif negatifnya udah tahu tadi ya. Kemudian dari pendidikan dampaknya ada, teknologi ada. Kira-kira nih dari Najwa sendiri, dari secara pribadi apa yang mau disampaikan? Ayo Najwa. Menurut aku, Bapak. Iya, Jo. Menurut sendiri aja, bebas. Kita di sini kalau sesi terakhir kita biasanya diskusi. Yuk, silakan. Jangan malu-malu ya. Dampak teh kan ada yang positif, ada yang negatifnya ya, Bapak. Betul, betul. Tapi jadi harus seimbang gitu. Jadi kayak waktu dulu misalnya ada ini, tapi sekarang juga masih kepake. Maksudnya kayak tadi Bapak bank yang kayak gitu kan, kalau Bank Indonesia tuh gak bakal ada kalau gak ada bank yang DJB tadi gitu. Jadi masih berpengaruh yang dulu-dulu teh sama yang sekarang teh gitu, Bapak. Oke. Berarti pengaruhnya masih ada ya sampai sekarang ya, masih terasa. Memang betul ya, Ananda, kalau kita mengingat bahwa pertama peranan bank di sana ada The Javanese Bank ya, itu merupakan bank pertama ya yang ada di Indonesia ya. Kemudian berkembang menjadi ada pengembangannya ya, ada nanti berubah menjadi BI, kemudian nanti ada anak cabang dan lain sebagainya. Sampai sekarang ada BNI, ada Mandiri, ada BRI dan lain sebagainya. Baik, terima kasih ya Ananda hebat kelas 11 IPSB, luar biasa sudah menyampaikan gagasannya, sudah menyampaikan idenya, walaupun masih tetap sedikit malu-malu nih ya kayaknya ya. Tapi tetap pokoknya di pertemuan selanjutnya kita harus tetap lebih semangat lagi. Baik, sebelumnya mari kita tutup dulu ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan untuk Haikal, kita pimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya. Oh ya, sebelum terakhir ini Bapak mengingatkan ya untuk tugasnya mohon tetap dikerjakan ya. Ini sebagai penilaian harian dari mulai pertemuan 1, 2, dan 3. Masih ada yang lupa mungkin ya. Silakan untuk dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Form-nya. Baik, terima kasih. Nanti akan ada informasi lagi melalui WA Group ya. Nanti sampaikan. Terima kasih kepada adik-adik, kepada tim dari kelas 11 IPSB. Luar biasa. Ada Raymond, ada Haikal, Lydia, Najwa. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi melalui pembelajaran sejarah. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Nak, boleh langsung ya. Boleh langsung lab, silakan. Terima kasih ya, sudah luar biasa 11 IPSB.
Terima kasih. Silakan Alicia, kemudian Najwa, kemudian Kalista, Raymond, kemudian silakan bisa langsung lab ya. Oke, baik sebentar. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Adi. Oke, Iya. sudah apa tadi ya? Sudah siklus ketiga ya. Alhamdulillah Ini siap Pak. siklus terakhir. Ya udah nanti kita kasih masukan pada saat refleksi. Nanti jangan lupa ya videonya untuk diupload di LMS ya. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak Oke. atas kehadirannya, sudah berkenan meluangkan waktunya. Terima kasih sebanyak-banyaknya Terima Pak. kasih Pak Adi, izin live ya. Siap, sama-sama Pak. Baik, Pak Adi. Alhamdulillah Ibu Selamat. ya. Siap Ya, Ibu, sudah terima sampai kasih. siklus ketiga ya. Siap Ibu ya. Semoga lancar dan lulus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap. Ya. Semakin progresnya semakin nampak dan mudah-mudahan lebih berkembang lagi nanti ketika sudah sampai ke pembelajaran yang sebenarnya. Baik Ibu. Begitu saya baik untuk jadi guru sejarah memang harus banyak banyak trik, banyak taktik, banyak teknik untuk bagaimana kita mendapatkan simpati dari siswa kita itu sendiri karena memang sejarah itu adalah harus seperti itu gitu. Harus dikonkretkan gitu ya Pak. Oke, saya kira sudah bagus, mantap. Nanti direfleksi juga kita akan ketemu. Saya kira itu dari saya. Selamat untuk Bapak sekali lagi. Bapak mantap. Siap. Excellent. Oke. Baik Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir Ibu. Ibu, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya. Silakan Ibu.